Kalian keren banget, kece banget. Yang dapat medali kece, yang nggak dapat medali juga tetap kece. Pokoknya yang udah pergi untuk berjuang demi nama bangsa negara, kalian keren banget. Keren banget. Untuk sampai situ susah. Iya betul. Kalian udah, gue yakin banget deh berjuangnya nggak cuma setahun 2 tahun, tapi kayak udah mungkin seumur hidup kalian tuh kalian berjuang untuk menuju ke sana gitu kan. Hai Tan, hai Militan. Teman-teman Militan, apa kabarnya? Aduh, semoga semuanya bahagia dan sehat. Kita masih dalam rangka perpanjangan PPKM. Entah diperpanjang sampai kapan ya. Sudah lelah sepertinya ya. Terserah kali ini. Tapi kita tetap semangat tetap supaya happy. Supaya imun juga tetap terjaga. Nggak mau lupa untuk ngingetin 5M, menjaga imun, menjaga jarak. Hindari kerumunan, cuci tangan, dan memakai masker. Pakai masker yang benar ya. Kalau apa namanya, kira-kira di tempat yang beresiko pakai double masker. Kalau misalnya nggak terlalu beresiko. Tapi kalau kata temen gue ya, yang orang nakes, dia bilang sebenarnya masker itu yang penting adalah rapet nih. Rapet. Jadi bukan tebal-tebalan, tapi yang penting rapet. Kalau tebal-tebalan tapi sininya bolong, atasnya juga percuma sama aja. Makanya kenapa harus didobel sama masker kain tuh kan ada yang kencang. Biar rapet sebenarnya, bukan biar tebel. Karena tujuannya adalah untuk rapet, bukan untuk tebel gitu. Kadang-kadang ada yang suka kendor-kendor tuh di sini-sini nih, dikencengin zet gitu. Iya, kencengin tut gitu. Kencengin perut juga. Gitu ya. Perut juga. Dompet juga. Gitu. Gitu ya. Jangan dikit-dikit lo pesan makanan dulu. Ini udah masuk bulan Agustus, minggu bulan kemerdekaan. Semangat kemerdekaan. Semangat. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Kita mau bahas tentang semangat juga nih. Semangat para atlet dan orang-orang Indonesia juga ikutan semangat semua nih. Happy banget semuanya. Kalian keren banget, kece banget. Yang dapat medali kece, yang nggak dapat medali juga tetap kece. Pokoknya yang udah pergi untuk berjuang demi nama bangsa negara, kalian keren banget. Keren banget. Untuk sampai situ susah. Iya betul. Kalian udah, gue yakin banget deh berjuangnya nggak cuma setahun 2 tahun, tapi kayak udah mungkin seumur hidup kalian tuh kalian berjuang untuk menuju ke sana gitu kan. Karena mereka masih udah muda banget kan, 23, 24. Itu mungkin dari kecil udah benar-benar latihan, udah konsisten segala macam pasti. Dan pengorbanannya juga macam-macam banget kan. Ngorbanin yang pasti kayak gitu, ngorbanin waktu main sama teman-teman. Kalau kita waktu seumur mereka kita main apa segala, mereka latihan, tenaga, waktu. Terus belum lagi nggak ketemu sama orang tua karena ada yang harus dikarantina untuk di pelatnas atau segala macam gitu kan. Kalian udah keren banget. Nah, untuk itu kita mau bahas lucu-lucuannya Olimpiade nih. Bukan lucu-lucuan ya, ada berita-berita yang beredar gitu yang menarik-menarik seputar Olimpiade. Kita mau ringkes-ringkesin buat teman-teman Militan. Bengong gitu, ini siapa yang mau ngomong lagi nih? Perkara kita kebanyakan ngomong jadi pusing banget sore. Opening kenapa jadi lama banget ya? Gitu. Ya ampun. Langsung aja poinnya, intinya. Ya, Olimpiade juga selamat juga untuk yang para pemenang Olimpiade, entah dari Indonesia atau negara-negara lain, negara tenaga yang memang pada menang. Selamat semuanya. Kalian terbaik. Dan sukses banget sih, meskipun dilanda pandemi tetap terjadi. Tokyo ini keren banget. Olimpiade Tokyo tetap berjalan gitu ya, meskipun dilakukannya di tahun 2021 tapi tetap namanya Tokyo 2020 gitu ya. Tokyo 2020 dan nggak kebayang sih, ini benar-benar prosesnya panjang banget karena sesuai harus protokol dan segala macam lainnya, dan panitianya juga keren banget ya pasti ya. Pokoknya semuanya keren lah. Karena kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma nonton doang. Jadi cuma nonton doang, sama teriak-teriak, sama deg-degan sama komen. Iya, pas nonton tuh masih deg-degan banget. Iya bener. Nah, kita mau karena kekerenan itu, jadi kita mau rangkum nih berita-berita yang nggak kalah keren. Apa tuh? Yang pertama,
Jadi koreografi Yes. pada saat opening kemarin tuh biasanya koreografi biasanya dilakukan. Ini gue dapat dari Indo Runners. Koreografi biasanya dilakukan manusia di opening pesta olahraga dunia. Kali ini ada 1824 drone membuat logo Olimpiade Tokyo lalu berubah menjadi bola di atas New National Stadium yang menggambarkan persatuan dan perdamaian dunia melalui olahraga. Itu keren banget. Keren banget, tadi gue udah lihat videonya juga keren banget sih. Jadi karena nggak bisa kumpul-kumpul orang, Nggak bisa latihan. nggak bisa latihan, jadi mereka pakai drone. Ada berapa tadi? 1824, banyak banget itu. Pilotnya ya berarti. Aduh, yang orang-orangnya ngerjainnya susah juga tuh. Gue nggak tahu deh, sekarang tuh bisa nggak sih otomatis berapa gitu yang ngedarin, gue nggak ngerti ya. Tapi kan Gesit main drone ya, gue taunya ya satu drone satu pilot gitu. Atau mungkin tuh di setting satu orang yang ngontrol bisa 5 atau 10 Iya, kali mungkin ya. Tapi kalau kalian bisa lihat videonya di tadi tuh di Indo Runners tuh videonya keren banget sih. Jadi dia bentuk muter gitu, terus habis itu cakep deh pokoknya. Tapi kayak nggak kebayang sih, ini lebih sulit dibanding kita mengajarkan orang untuk latihan nggak sih? Mungkin sama sulitnya ya, tapi beda aja gitu. Ngerti Beda, nggak? iya sih, beda. Jadi yang satu ngurusin orang, ngulik koreografinya supaya bener lalala gitu. Yang satu lagi sulit dengan teknologi gitu. Nih, gimana caranya, tapi ide nemu itu aja udah sulit banget. Kayaknya bisa jeder gitu idenya mau itu. Kok bisa gitu ya, kepikiran kita pakai drone aja gitu Nggak kan. kebayang sih mereka gimana mempersiapkannya Iya gitu bener, ya. keren lah, mantap lah. Tapi keren juga sih, pandemi udah tetap terjadi ya. Iya betul. Terus ada berita kedua nih dari BBC Indonesia, Momoji Nishia. Wah ini ada dia anak 13 tahun yang memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo. Yang termuda itu ya? Iya, dia 13 tahun. Dia nih 13 tahun, perempuan, cie. Gila 13 tahun. Iya, dia menang apa namanya? Olimpiade ini. Olimpiade. Kita 13 tahun belum ngapa-ngapain. Gue bingung. Gue umur 13 tahun ngapain ya gitu. 13 tahun gue ngapain ya? Ini dia pasti dari umur 7 atau 6 tahun udah latihan. Iya, bener pasti. Udah konsisten, tujuannya mau apa sudah tahu, dia mau kemana dia udah tahu ya. Dia atlet apa coba? Skateboard. Dari kecil kayaknya udah kenalin skateboard. Maksudnya skateboard tuh biasanya kan identik olahraga laki-laki ya. Iya. Itu dia cewek dengan skateboard aja udah kece 1. Terus dia masih muda kece 2. Terus dia perempuan kece 3. Aduh, terus menang. Terus dia menang Olimpiade dapat emas. Itu udah kecenya udah double lagi. Dia benar-benar kayak mungkin konsisten dari kecil sudah dikenalkan, mungkin dia suka, orang tuanya ngelihat potensi itu, bakat anaknya, diarahin, ternyata benar. Udah ikut Olimpiade, menang. Waduh. Aduh, nggak kebayang Syukuri sih. banget sih kamu. Aduh. Kamu dari umur 6 tahun udah ya. jatuh kali ya pas latihan, jatuh latihan lagi. Ya pasti tidak mudah menyerah itu tadi sih ya. Konsisten tadi itu kayaknya ya. tuh jiwa-jiwa atlet tuh semuanya kayak gitu deh, tidak mudah menyerah dan harus semangat suatu tujuan, fokus gitu loh. Itu gue kemarin ngebahas itu tuh sama Gesit waktu lagi nonton final badminton. Kata Gesit, iya tuh aku juga pernah tuh, dia kan juga itu ya main bola tingkat sekolah gitu lah. Iya, biasa kalau anak cowok kan gitu kan. Kalau saya kan bukan atlet ya, maksudnya saya tidak berolahraga, mohon maaf ini. Jadi nggak ngerti tuh rasanya punya adrenalin untuk berjuang tuh nggak tahu gitu. Ya itu dia cerita bilang gitu, emang sih kalau lagi kayak gitu tuh harus fokus, harus ya udah bener-bener ya fokus, nggak bisa kalau Gesit bilang memaintain semangat juangnya itu yang sulit karena emang harus fokus, terus harus nggak boleh nyerah, benar-benar ya nggak boleh nyerah, tetap harus termotivasi supaya menang. Atlet kan gitu, seminggu bisa 5 hari sampai 6 hari untuk latihan, udah beneran terus fokus banget, tujuannya titiknya mau ke sini ya ke situ aja udah. Keren sih. Keren banget sih kalau jadi atlet tuh. Mungkin banyak anak kecil yang jadi cita-cita pengen jadi atlet kali ya kalau ngeliat yang pada menang-menang ya, Bu. Iya ya, lihatnya ya nggak menang juga terus ya. Maksudnya kan pasti ada jatuh dan bangun. Yang penting tetap semangat itu tadi dan menjaga konsisten dan fokus. Semangat juang lah. Terus apa lo ada yang mau lo share nggak berita yang lo dapet? Yang paling banget rame tuh di kalangan kita nih di Indonesia soal ini loh, Nurul. Oke, kenapa dia? Nurul ini dia angkat besi kan? Iya, Nurul Akmal yang angkat atlet besi yang keren banget, perempuan bisa angkat besi. Dia tuh meskipun
dari petani, keluarga petani bisa masuk Olimpiade tuh nggak mudah loh. Iya, Dan tapi benar. hasil kasihan dia di body shaming. Iya terakhir kemarin ya rame di Twitter. rame Ya sih gue banget. tahu beritanya dari Twitter justru. Itu trending kan sempat trending. Iya. Ini apa nih si Nurul trending gitu kan. Terus pas gue baca ya Allah kasihan ya. Jadi dia tuh di body shaming Yes. sama wartawan dong. Aduh. Waktu dia baru datang ke Di Indonesia. Jadi setelah dia bertanding dia udah sekarang tuh atlet Indonesia udah pulang. Terus dia kena body shaming itu sama salah satu wartawan. Iya. Gue kayak, aduh gitu. Gue awalnya nggak Kayak, tega ngeliat videonya kayak nggak mau gitu. Sebel gitu. Gue kayak pertama lo tuh wartawan ya, mestinya lo nggak kayak gitu Yes. gitu. Itu pertama, kedua kan itu pertama, kedua terus lo laki-laki lo Yes, ngomong suara kayak gitu laki-laki. ke perempuan. Aduh. Coba deh tolong, itu wartawan ya yang ngomong kalau lo berani lo minta maaf, itu gue kasih jempol. Minta maaf di media, di semuanya deh kayaknya. Sebelum netizen nyari siapa wartawan yang ngomong. Soalnya si Lo tau kan netizen Indonesia betapa cepet hebatnya, banget. ya kan? Iya. Sebelum netizen Indonesia mencari, mendingan lo minta maaf deh sama si Tapi Nurul. sampai sekarang kayaknya belum ada tuh. Belum video ada, makanya gue permintaan bilang maaf sebelum dicari sama netizen Indonesia, mendingan lo minta maaf. Tapi ini kayaknya Nurul ini emang bener-bener Sumpah hati gue kesel banget ya. banget dengernya, maksud gue lo wartawan, lo berjuang, lo tuh gak kayak si Nurul men gitu. benar. Terus lo kok bisa-bisanya sih sepicik itu ngomong, gue kesel banget asli, gue Dan si gedek Nurulnya ini banget. juga tahu siapa yang ngomongin dia. Iya, makanya sebelum Nurul yang ngomong siapa gitu kan dia bisa aja kan ngomong Iya kan. benar-benar. Dan dia si Nurulnya tahu siapa yang ngatain dia, dan dia juga sebenarnya sedih, dia juga marah. Dan dia tuh juga dibahas pas lagi Olimpiade kadang nggak pakai kerudung atau apa. Aduh ribet banget sih. Kayaknya orang udah ngebahas dia nggak pakai kerudung lah, ngebahas dia besar badannya atau gimana mau di shaming. Dia tuh ribet besar deh ya. badannya, dia tuh besar badannya karena emang dia ngangkatnya harus besar. Terus Iya. dia ikutnya untuk yang Kelas besar untuk yang juga. kelas berat. Iya, maksud gue kalau emang kan setahu gue ya, maksudnya kan itu ada kelas-kelasnya. Iya. Ya pasti juga pelatihnya udah tahu lah kemampuan si kemampuannya kuat, lifter-lifternya ini. Dia bisa nih ngangkat segini ini, makanya dia harus memaintain badannya segede itu supaya dia Yes. bisa ngangkatnya lebih banyak, berat lagi, lebih banyak. gitu. Maksudnya ngomongnya tuh maksud gue, lo tuh kayak maksud gue gini ya, kalau kata-kata itu terlempar dari orang yang nggak sekolah, terus nggak punya informasi Yes. yang memungkinkan gitu tuh ngomong kayak gitu, oke lah masih bisa gue terima. Ini udah wartawan. Kalau udah nyampe di wartawan tuh kan berarti lo sekolah ya gitu. Sekolah ngerti adabnya. Iya, terus lo kok ngomongnya kayak gitu kan tuh kayak ih. Dan itu udah- cewek-cewek pada sebel ya, Iya, cewek-cewek pada gue posting. marah lah. Gue meskipun ya gue perempuan juga pertama. Iya. Yang kedua, ya lu siapa lu berhak ngomong kayak gitu loh. Lu udah berjuang apa buat Lihat Indonesia? mukanya Nurul pun jadi kayak sedih gitu, gue awalnya kayak tega ya Allah. Mukanya Nurul yang unyu gitu ya. Unyu kayak pasrah, Gila, diem gitu, aduh. kayak aduh makin kasihan gitu Ya loh. bener deh, tolong deh si orang itu mendingan lo ini aja deh, lo minta maaf deh atau apa kayak gitu. Tapi kok tumben dia nggak ada video permintaan maaf kayak gitu. Ya dia malu lah orang dihujat sama seluruh Atau orang. jangan-jangan dia mungkin wartawan dari suatu brand apa yang terkenal, takutnya nanti nama-nama brand itu Oh iya ke bisa bawah. jadi. Tapi kalau gue jadi misalnya temennya atau pemretnya gitu, gue pecat sih orang itu. Gila loh. Gue Kayaknya kesel gitu. Body Up juga yang punya brand itu Iya malu lah, gue malu lah punya karyawan kayak gitu kalau gue ini Iya, ya misalnya iya. apa namanya pemangku jabatan lebih tinggi daripada dia. Aduh bener deh, sumpah deh. Semangat terus ya Kakak Coba tolong ya itu Nurul. janganlah diucapkan lagi kata-kata body shaming itu. Body shaming yang enggak banget itu ya. Enggak banget. Terus udah kita dari ini emosi ya jadinya. Jadi emosi, jadi kepo, gue pengen tahu mukanya tuh wartawan kayak apa. Kayak udah keren banget gitu ya. Ini ada cerita ini sih, kalau dia agak haru ya. Jadi ada atlet voli Brazil, namanya Pevoli. Nah, kenapa tuh dia tuh? Iya, Pevoli, namanya Luca Pevoli. Jadi saat bertanding, atlet berusia 35 tahun ini dia nggak lepas masker sama sekali. Padahal kan atlet-atlet itu sekarang pakai masker nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia tetap pakai masker. Jadi Lukas menjelaskan maksud dan tujuannya tetap menggunakan masker gitu. Dia nggak mau cari sensasi, cuma dia punya anak umur 5 tahun yang punya sakit paru-paru, dia bilang gitu. Jadi dia benar-benar menjaga banget supaya dia nggak terpapar COVID gitu. Padahal kan kalau atlet tuh butuh oksigen yang sangat lebih ketika olahraga. Jangan atlet kita juga butuh begitu ya, Bo.
Berarti kita habis dia joget ngap gitu berarti ya. dia usahanya udah ini banget ya, maksudnya usaha lebih gitu maksudnya. Ngerti kalau kan untuk pakai masker kan gitu ya. bernafas Susah. butuhnya gitu. Mungkin dia lebih kuat lagi. Dia mendingan gue susah napas deh daripada gue Takut memberikan kenapa-napa. resiko lebih besar ke anak gue gitu. Keren banget Keren sih. banget ya. Emang kalau bapak tuh ya cintanya tuh ya bener-bener Cintanya deh. langsung di action, nggak pakai omongan. Nggak pakai speak ya, langsung Langsung ini di yang action. saya lakukan untuk anak nih segininya Aduh, gitu. segitunya Terus Bapak. ini ada dari kumparan.com, betul. pemerintah Taiwan punya cara tersendiri untuk memberikan apresiasi pada para atlet yang bersaing di Olimpiade. Jadi mereka pemerintah Taiwan tuh mengawal pesawat yang ditumpangi atlet dengan jet tempur. Jadi pulang segitunya ya. dikawal pakai jet tempur. Aduh, benar-benar Karena- kayak berasa dihargain iya, banget dihargai ya. banget karena hal tersebut merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah Taiwan kepada para atlet yang telah sukses menciptakan sejarah baru Olimpiade. Gitu. Keren sih. Indonesia juga Oh iya, menghargai Indonesia juga. para atlet-atletnya ya, banyak hadiah yang dikasih Banyak kepada hadiah. pemenang. Terus gue juga seneng nih, nggak ada lagi nih orang-orang yang ngebully atlet yang tidak membawa Itu, gol atau medali. apapun. Meskipun kalah, kita tetap menghargai, tetap memberi semangat. Kalian tetap keren. Kalau zaman-zaman dulu kan mungkin kayak disalahin yang kalah atau mungkin digimanain. Dan kita senangnya sekarang adalah semua tetap mensupport walaupun kalah, Iya. walaupun tidak bisa mempulang apa-apa. Netizen udah lebih pinter nih. Iya, udah lebih bijak, udah lebih dewasa, Iya. udah lebih kayak sadar, oh ini sulit perjuangannya. Iya. Memang Aduh, haru susah, deh. nggak ada yang mudah kan, memang sulit kan. Aduh, bener-bener gitu. deh. Tapi keren banget, nggak ada yang bully-bully. Iya ya, Bo. betul. Terus ini ada satu lagi nih, ini gue waktu denger cerita ini tuh gue haru gitu. Apa tuh? Jadi untuk pertama kali sejak Olimpiade 1908 medali emas Olimpiade harus dibagi untuk 2 orang pemenang. Oh, yang menang terus bareng-bareng itu ya. Jadi ada atlet lompat tinggi. Lompat tinggi, atletik gitu. Nah dia udah 3 kali nyoba gitu, terus mereka sama terus nilainya, pokoknya sama-sama terus. Terus akhirnya karena sama terus, mau dicoba yang keempat kali, kalau nggak salah tuh yang salah satunya tuh dia atlet Italinya tuh cedera atau udah capek gitu lah, pokoknya gue lupa ya, persisnya gimana. Terus akhirnya yang satu atlet yang lain, atlet Qatarnya bilang, boleh nggak kalau misalnya si medalinya nih kita sharing aja, maksudnya boleh nggak yang dapat medali 2, dia bilang gitu. Terus kalau terus jurinya bilang kalau misalnya lawan kamu oke, ya udah 2 gitu. Terus ternyata lawannya oke. Terus bener deh dikasih 2 medali jadinya. Karena benar-benar setara banget kekuatannya ya. Setara banget. Terus akhirnya mereka sharing. Jadi si Mumtaz Barshim dari Qatar dan Gianmarco Tamberi dari Italia sama-sama mengakhiri lompatan 2,37 meter, sama-sama dapat emas. Keren banget sih. Dia benar-benar berbesar hati ya istilahnya ya. Karena sebenarnya emang medal. dua-duanya kuat, mungkin karena kondisi tadi yang cedera atau apa itu kan sebenarnya kuat. Kalau mun fisiknya diadu juga kuat, sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat, terus sama-sama mereka saling support ya, berarti ya. Maksudnya meskipun mereka berbeda agama, jadi mungkin beda agama juga ya. Beda ras, beda negara ya Beda kan. negara, tapi karena saking persahabatannya tuh mungkin ya gitu. Terus, tapi ini loh jiwa-jiwa atlet ini yang sulit kita temui di diri betul, kita atau di diri orang lain. betul. Atlet tuh sportif, Iya, atlet betul. tuh jiwa besar, fokusnya tinggi, kuat udah pasti ya, berani udah pasti, susah loh. iya, Kalau susah. dipikir-pikir cita-cita kita menjadi atlet sulit. Sulit men. Sulit loh. Kalau dipikir-pikir, gue kadang mikir mau jadi atlet juga susah loh, mesti kayak konsisten, berani, fokus, nggak bisa ke distract hal-hal sepele. Kalau udah ada tujuannya A ya A betul. gitu kan, harus berani dan ya harus terima resiko, misalnya kayak dicibir sama orang di Indonesia. Mungkin kan kalau jadi atlet kan mungkin nggak terlalu bagus lah masa depannya pandangan orang. Dulu, sekarang mah udah keren, Mi. Sekarang mah udah. Soalnya dulu kan ini. kayak mungkin orang tua dulu kayak ngelarang anaknya mungkin karena itu ya. Tapi sekarang atlet itu alhamdulillah udah banyak diperhatikan sama Dihargai. pemerintah juga ya. Cuman emang kemarin gue sempat baca, jadi memang belum merata di seluruh cabang olahraga. Mungkin ini balik lagi ke ini juga ya, pemerintah itu kan dananya nggak buat itu doang gitu kan, tetap buat yang dibagi-bagi. lain-lain. Jadi mungkin ya itu juga.
Dan sebenarnya tuh nggak ada kata nggak bisa nggak sih di dunia. Maksudnya kalau lo berusaha, lo usaha maksimal gitu pasti bisa gitu kan. Pasti bisa, pasti harus bisa, fokus. Buktinya yang pemenang bulu tangkis siapa, Apriani atau siapa namanya yang di foto tahun sekian harus bisa jadi ini benar-benar. Si Gracie Apoli. Iya, dia bisa foto di beberapa tahun yang lalu dan akhirnya terjadi sekarang. Ya, itulah jadi, fokus. Menang emas di Olimpiade. Bener banget. Iya bener. Jadi bener tuh ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia. Pokoknya asal lo fokus, konsisten, berjuang terus, tidak menyerah. Itu jiwa-jiwa atlet kayak ada satu lagi nih, ada faktor luck juga sih. Faktor luck tuh ada juga kan pasti. Itu pasti sih salah satu. Mungkin kan ada yang mungkin lagi sakit tiba-tiba beruntung. Yang penting banyak berdoa lah ya. Iya betul. Sobat Militan, jadi dari Olimpiade dan kekerenan para atlet ini kita harusnya bisa ngambil lah ya. Yes. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat gitu untuk menyemangati diri kita kalau kita lagi agak down dikit, gitu. fokus gitu kejar terus mimpimu kejar mimpimu. Tapi kalau anak lo jadi atlet lo mau nggak? Mau dong, gue support dong anak gue jadi atlet. Karena jadi atlet sekarang udah dilihat sama negara, udah disupport sama negara. Karena juga bisa jadi model siapa sih? Iya, bisa jadi selebgram juga sayang. Sekarang atlet bener. Beneran kemarin kan gue emang nonton Olimpiade kan, terus anak-anak gue yang kayak Z dan Yuna yang udah ngerti kan. Yuna mau nggak kayak gitu? Mau gitu. Terus, kan keren buat anak-anak itu. Kayaknya aku bisa deh jadi atlet. Anak gue langsung ngomong gitu. Ya udah kalau kamu mau ini latihan, ayo semangat. Gue semangatin sih. Jadi cuman ya balik lagi ya, kadang kan ucapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ya apapun lah, kalau gue sebagai orang tua mensupport apapun yang anak gue selama masih positif ya kita dorong terus kan. Jadi cita-cita baru nih jadi atlet. Iya, mau jadi apa? Aku mau jadi atlet. Iya ya, zaman kita cuman dokter, pilot, guru paling ya, dokter, guru, pilot gitu. Pilihannya nggak terlalu banyak. Sekarang aku mau jadi apa? Mau jadi atlet. Keren banget. Biar kayak ada kebanggaan. Keren deh kalian. Mau jadi angkat besi? Boleh dong. Cewek strong. Tuh, angkat beban aja udah bisa besi, apalagi angkat beban hidup. Cil. Beban hidup mah nggak seberapa, kata Kak Nurul ya kan. Aduh. Ya beda lah ya sama kita juga ya, maksudnya pasti bebannya. Ya udah, terima kasih teman-teman Militan sudah mendengarkan kami. Mudah-mudahan bisa di-share ke teman-temannya. Ini nih, kalau kalian lagi nyerah, coba dengerin ini. Biar tetap semangat. Dan sekali lagi, selamat untuk para atlet Indonesia. Iya, yang sudah mendapat medali maupun yang belum. Pokoknya kalian semua keren. Keren. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di ini Militan Podcast Double L. Dan jangan lupa juga tonton YouTube channel kita di Hypespace. Dan bisa dengerin juga di Spotify dan podme.id. Oh iya, dan satu lagi, selamat ulang tahun Indonesia. Merdeka!